Kata dan bentuk kata. Poin pertama, pengertian kata dalam morfologi. Dalam kajian linguistik, khususnya morfologi, konsep kata merupakan salah satu fondasi utama yang menentukan arah analisis kebahasaan. Kata menjadi titik temu antara bunyi atau yang dikenal dengan istilah fonologi, makna atau semantik, dan struktur sintaksis. Meskipun terdengar sederhana dan intuitif bagi penutur bahasa, istilah kata justru menjadi salah satu konsep yang paling problematis dalam linguistik teoritis. Hal ini disebabkan oleh keragaman bentuk bahasa, perbedaan sistem gramatikal antar bahasa, serta kompleksitas hubungan antara bentuk dan makna. Dalam konteks bahasa Indonesia, pembahasan kata seringkali dipahami secara normatif melalui tata bahasa di sekolah. Namun, dalam linguistik modern, terutama morfologi, kata tidak sekedar dipahami sebagai satuan bahasa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satuan gramatikal yang memiliki struktur internal, pola pembentukan, serta fungsi tertentu dalam sistem bahasa. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pengertian kata dalam morfologi menjadi sangat penting, baik untuk kepentingan teoritis maupun pedagogis. Bab ini secara khusus membahas pengertian kata dalam perspektif morfologi, mencakup definisi kata, karakteristik kata sebagai satuan morfologis, perbedaan kata dengan satuan bahasa lain, serta tantangan konseptual dalam menafsirkan kata. Poin selanjutnya, morfologi sebagai cabang linguistik. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur internal kata dan proses pembentukan kata. Menurut Katamba 1993, morfologi berfokus pada bagaimana kata dibentuk dari satuan yang lebih kecil, serta bagaimana bentuk kata tersebut berinteraksi dengan makna dan fungsi gramatikal. Dengan kata lain, morfologi menjadi kata sebagai objek kajian utamanya. Aronoff dan Vodeman 2011 menegaskan bahwa morfologi berada di antara fonologi dan sintaksis. Dari fonologi, morfologi mewarisi bentuk bunyi. Dari sintaksis, morfologi berkontribusi pada pembentukan satuan gramatikal yang dapat mengisi posisi tertentu dalam struktur kalimat. Oleh sebab itu, pemahaman tentang kata dalam morfologi tidak dapat dilepaskan dari hubungan antar cabang linguistik lainnya. Poin selanjutnya, definisi kata dalam morfologi. Secara umum, kata dalam morfologi didefinisikan sebagai satuan gramatikal terkecil yang dapat berdiri sendiri dan memiliki makna atau fungsi gramatikal. Namun, definisi ini seringkali dianggap terlalu sederhana dan tidak selalu memadai untuk menjelaskan fenomena kebahasaan lintas bahasa. Bloomfield 1933 mendefinisikan kata sebagai bentuk bebas terkecil, the small free form. Istilah bentuk bebas merujuk pada satuan bahasa yang dapat muncul secara mandiri tanpa harus melekat pada bentuk lain. Definisi ini cukup berpengaruh, tetapi memiliki keterbatasan, terutama ketika diterapkan pada bahasa-bahasa yang memiliki sistem afiksasi kompleks. Dalam perspektif morfologi modern, kata sering dipahami sebagai satuan morfologis yang dapat berdiri atas satu atau lebih morfem, satuan leksikal yang tersimpan dalam leksikal mental penutur, satuan gramatikal yang dapat mengisi posisi tertentu dalam struktur sintaksis. Bayor 2003 menyatakan bahwa kata adalah hasil dari proses morfologis yang melibatkan penggabungan morfem dengan aturan tertentu. Dengan demikian,
kata bukan hanya hasil akhir, tetapi juga bagian dari proses sistemik dalam bahasa. Kata dan morfem hubungan konseptual. Untuk memahami pengertian kata dalam morfologi, penting untuk membedakan dari morfem. Penting untuk membedakannya dari morfem. Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna atau fungsi gramatikal, sedangkan kata dapat berdiri atas satu atau lebih morfem. Sebagai contoh dalam bahasa Indonesia, rumah itu merupakan satu morfem, satu kata ya. Berlari itu dua morfem, ber ada lari, tambahkan lari atau satu kata. Ketidakadilan, 4 morfem, ketidakadilan, satu kata. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa kata memiliki struktur internal yang menjadi objek kajian morfologi. Kata tidak selalu identik dengan morfem, tetapi selalu dibangun dari morfem. Menurut Haspelmath dan Sims 2010, hubungan antara morfem dan kata bersifat hierarkis. Morfem membentuk kata dan kata membentuk konstruksi sintaksis yang lebih besar. Oleh karena itu, morfologi berperan sebagai penghubung antara leksikon dan sintaksis. Ciri-ciri kata dalam perspektif morfologi. Dalam kajian morfologi, kata memiliki sejumlah ciri utama, antara lain memiliki stabilitas internal. Unsur-unsur dalam kata tidak dapat dipisahkan atau disisipi oleh unsur lain. Misalnya kata memakan tidak dapat disisipi kata lain dari di antara me dan makan. Menjadi sasaran proses morfologis. Kata dapat mengalami proses afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan pemendekan. Proses-proses ini menjadi fokus utama kajian morfologi. 3. Memiliki kategori gramatikal. Kata dapat diklasifikasikan ke dalam kategori seperti nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Kategori ini berpengaruh pada perilaku morfologis dan sintaksis kata tersebut. Selanjutnya, berfungsi dalam struktur kalimat. Kata dapat mengisi fungsi sintaksis seperti subjek, predikat, objek, atau keterangan. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa kata bukan sekedar satuan leksikal, tetapi juga satuan struktur yang tunduk pada aturan gramatikal. Tantangan dalam mendefinisikan kata. Meskipun kata merupakan konsep sentral dalam morfologi, para ahli linguistik sepakat bahwa mendefinisikan kata secara universal bukanlah tugas yang mudah. Salah satu tantangan utama adalah variasi tipologi bahasa. Dalam bahasa aglutinatif seperti bahasa Indonesia dan Turki, batas kata relatif jelas. Namun dalam bahasa polisintetik, satu kata dapat memiliki satu kalimat penuh. Sebaliknya, dalam bahasa isolatif, perbedaan antara kata dan frasa bisa menjadi kabur. Dixon dan Eichhofer 2002 menekankan bahwa konsep kata harus dipahami secara bahasa spesifik, language specific, bukan universal. Artinya, kriteria kata dalam satu bahasa belum tentu berlaku pada bahasa lain. Selain itu, fenomena seperti klitik, kata menjemuk, dan bentuk idiomatik semakin memperumit batasan kata. Apakah ke rumah merupakan dua kata atau satu unit leksikal? Pertanyaan semacam ini menunjukkan bahwa konsep kata bersifat teoritis sekaligus empiris. Implikasi konsep kata bagi kajian linguistik dan pelajaran bahasa.
Pemahaman yang tepat tentang pengertian kata dalam morfologi memiliki implikasi luas, terutama dalam analisis linguistik, menentukan satuan analisis yang tepat, penyusunan kamus, menentukan entry leksikal, pengajaran bahasa, membantu pembelajar memahami pembentukan kata dan makna. Dalam konteks pembelajaran bahasa, terutama bahasa Indonesia dan bahasa asing, pemahaman kata sebagai satuan morfologis membantu peserta didik memahami pola pembentukan kata, memperkaya kosakata, dan meningkatkan kesadaran gramatikal. Sebagai penutup, kata dalam morfologi bukanlah konsep sederhana yang dapat didefinisikan secara tunggal dan universal. Ia merupakan satu gramatikal yang kompleks, memiliki struktur internal, dan berperan penting dalam sistem bahasa. Melalui kajian morfologi, kata dipahami sebagai hasil interaksi antara morfem, aturan gramatikal, dan makna. Pembahasan mengenai pengertian kata dalam morfologi menjadi dasar penting untuk memahami proses pembentukan kata, variasi bentuk kata, serta hubungan antara bentuk dan fungsi bahasa. Oleh karena itu, pemahaman konsep ini sangat esensial bagi mahasiswa linguistik, guru bahasa, dan siapapun yang tertarik pada studi bahasa secara ilmiah.